Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. RDOWS tadi akan dilaksanakan pada saat penilaian akreditasi untuk membuktikan apakah di FKTP sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal, yaitu SK, pedoman panduan, dan SPO. Ada dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Saat observasi, yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara, bisa menjawab dengan jawaban sesuai yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai dengan yang ada di SPO yang telah disusun sendiri. Sobat sehat, video saya yang ke-214 ini akan membahas dampak infeksi pada pelayanan kesehatan. Saya anjurkan Sobat sehat melihat dulu video tentang PPI mulai video 212 sampai 213. Apa sih dampak infeksi pada pelayanan kesehatan? Infeksi yang didapat di Fasiankes dapat berkembang dan menciptakan serangkaian masalah baru bagi pasien, sehingga menjadi risiko dan ancaman pada keberlangsungan hidup mereka. Menurut Center for Disease Control atau CDC, sekitar 1 dari 25 pasien memiliki infeksi yang didapat di pelayanan kesehatan. Ada berbagai jenis infeksi yang berhubungan dengan Fasiankes, seperti infeksi aliran darah akibat pemasangan intravena kateter, infeksi saluran kemih terkait pemasangan urine kateter, infeksi di lokasi pembedahan, dan infeksi pneumonia terkait pemasangan ventilator. Untuk di FKTP, pelayanan atau tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi antara lain: 1. Tindakan medis atau invasif sederhana biasa dilakukan pada pasien sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang tentunya akan berisiko terjadinya infeksi jika prosedur pelayanan kesehatan diabaikan. 2. Dalam beberapa kasus infeksi yang dapat ditularkan dari pasien ke pasien atau dari petugas ke pasien atau sebaliknya pada saat pelayanan umum berjalan, seperti pada antrian yang panjang karena menunggu pelayanan atau saat tindakan pelayanan persalinan serta tindakan medis sederhana lainnya. Beberapa dampak terjadinya infeksi pada pelayanan kesehatan yang dilaksanakan tidak sesuai standar, antara lain: pertama, meningkatkan morbiditas. Lama hari perawatan meningkat pada orang yang mengalami HAIS. Masa tinggal yang lebih lama menyebabkan potensi tertular dan menularkan lebih tinggi, serta mengurangi hak pengguna lain. B. Meningkatkan mortalitas. Dalam beberapa kasus, infeksi yang didapat di fasilitas pelayanan kesehatan bisa berakibat fatal, menyebabkan komplikasi dan kematian. Kemudian berikutnya, yang ketiga, menurunkan produktivitas pasien dan masyarakat. HAIS memperpanjang waktu pemulihan dan menghilangkan produktivitas karena pasien tidak bisa segera kembali bekerja, yang pada gilirannya berakibat hilangnya upah. Keempat, karena waktu rawat yang lama menyebabkan penggunaan sumber daya menjadi tidak efisien, sehingga mengganggu pembiayaan fasilitas kesehatan. Kelima, memicu munculnya ketidakpuasan pelanggan dan citra buruk dari Fasiankes. Kondisi ini tentu berpotensi meningkatnya tuntutan hukum semakin besar yang dapat menimbulkan kerugian material dan non-material bagi fasilitas kesehatan. Demikianlah Sobat Sehat, di video 204 ini kita telah membahas dampak infeksi pada pelayanan kesehatan.
Sobat Sehat bisa membaca lebih rinci pada Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 dan pedoman teknis PPI di FKTP Permenkes RI tahun 2020. Kita akan bertemu di video 215 untuk membahas tujuan, manfaat, dan strategi implementasi PPI. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.